Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wat tawd wal in'am. Ahmaduhu subhanahu ala ma an'ama bihi wa tafaddala wa awla, wa as'aluhu al-mazida fil akhirati wal ula, wa afdalu salati wa akmalu taslimi ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, fattaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa taqarruban ila Allah melalui kita melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jumat. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan ini menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang pantas untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada pimpinan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang senantiasa taat dan patuh atas ajaran sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Ula, atau biasa disebut dengan bulan Maulid, bulan dilahirkannya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umatnya yang patut kita laksanakan melalui momentum bulan Maulid ini
senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbanyaklah bersalawat kepadanya sebagaimana perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari Allah kepada pimpinan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa rahmat atau kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Begitu pula salawat dari para malaikatnya dengan memohonkan ampunan untuk pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kita dari umatnya. Semoga Rasul menjadi sosok yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberitakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyar. Siapapun yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Di dalam hadis lain Rasul bersabda, kunu majalisakum bis-salati alayya fa inna salatakum alayya nurul yawmal qiyamah. Jadikanlah majlis-majlis kalian untuk bersalawat kepada aku, karena salawat kalian akan menjadi cahaya kelak di yawmal qiyamah. Kita akan dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita dikenal oleh Nabi, nama kita akan diusulkan kepada Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Allah yang dilimpahkan oleh Allah, dimandatkan oleh Allah kepada pimpinan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya Allah yang mempunyai syafaat, hanya Allah lah yang berhak memberi pertolongan kepada hamba-hambanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan marilah kita jadikan bulan Maulid atau bulan Rabiul Ula untuk kita senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumal akhir, dan bagi hamba-hamba yang yakin akan datangnya hari akhir, yaitu yaumul qiyamah, atau bisa disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan amal-amalan. Wa dzakarullaha katsiran, dan ia memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang begitu agung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Rasul diutus bukan untuk menyempurnakan ekonomi, sosial, politik, budaya, tetapi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Sang Pencipta kita yang disebut Khalik itu adalah akhlak. Akhlak adalah hubungan antara Sang Pencipta dengan ciptaannya, yaitu kita sebagai hamba-hamba Allah. Maka Rasulullah SAW yang pertama memberikan uswatun hasanah kepada kita. Yang pertama, alladzi khalaqaka, akhlak kepada sosok, akhlak kepada zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita, Allah telah menciptakan kita, dan tugas kita yang utama sebagaimana dalam firman-Nya, innama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka tugas utama kita yang harus diperbaiki adalah ibadah kita kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita sholat yang 5 waktu, maka utamakanlah hak Allah. Dengan kita fas'au ila dzikrillah wa dzarul bayi. Ketika Allah memanggil dengan panggilan azan, maka utamakan hak Allah. Wa dzarul bayi, tinggalkanlah seluruh aktivitas kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dipanggil untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai contoh, kita diperintahkan untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Kita keluarkan zakat, infak, sedekah, maka itu harus diutamakan pula. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbaik akhlak. Yang kedua, allati waladatka, yaitu kepada sosok yang telah melahirkan kita, yaitu kedua orang tua kita. Bahkan di dalam Al-Quran jelas Allah mewasiatkan kepada kita melalui firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, karena ibunya telah menghamilkan kita selama 9 bulan dalam kondisi wahnan ala wahnin, dalam kondisi capek, berat, dan lain sebagainya. Dan ibu kita telah melahirkan kita melalui perjuangan antara hidup dan mati. Wa bisaluhu fi 'amain, dan telah menyusui kita sampai 2 tahun lamanya. Maka Allah memerintahkan anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayya al-masir, ingatlah engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu pula akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga, allati haulaka,
kepada yang ada di sekitarnya, kepada tetangganya. Bahkan Rasul sangat berbuat baik kepada orang yang membencinya. Dalam satu riwayat, ketika sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bertanya kepada putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, sesungguhnya amalan Rasulullah SAW telah aku kerjakan. Lalu apa amalan Nabi yang belum aku kerjakan?" Maka Siti Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, ada satu amalan Rasulullah SAW yang belum kamu amalkan, yang belum diamalkan oleh ayah. Apa itu?" Maka Siti Aisyah menjawab, "Di pasar Madinah ada orang kafir yang kerjaannya itu minta-minta dan dia tidak bisa melihat, dan dia sangat membenci Rasulullah SAW. Setiap ada orang yang lewat kepadanya, dia berkata, 'Jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu adalah orang bohong. Muhammad itu adalah pendusta.' Tetapi setiap memasuki waktu makan, Rasulullah SAW selalu memberinya, bahkan menyuapinya, bahkan makanan yang disuapkan ke mulut orang tersebut, Rasul betul-betul membenahinya dengan baik." Maka Sayyidina Abu Bakar datang ke pasar Madinah dan dia melihat sosok orang tersebut. Setiap ada orang lewat selalu meneriaki, "Jangan percaya kepada Muhammad, dia itu berdusta, berbohong dan lain sebagainya." Maka Sayyidina Abu Bakar di waktu makan dia menyuapinya. Maka orang tersebut mengatakan, "Siapakah engkau? Engkau bukan orang yang biasa. Karena orang yang biasa itu selalu menyuapi saya dengan baik. Makanan yang disuapkan ke mulutku itu selalu dia rapikan." Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku adalah sahabatnya. Lalu kemana orang yang biasa menyuapiku?" Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ia telah wafat." Dan orang tersebut bertanya, "Siapakah yang biasa orang yang menyuapiku itu?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Dia adalah Rasulullah SAW." Maka orang yang minta itu menangis. Ternyata orang yang selama ini ia benci, ia caci maki, adalah sosok yang selalu memberinya makanan dengan baik. Ia adalah sosok Rasulullah SAW. Lalu ia menangis dan ia mengucapkan kalimat syahadat. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang begitu hebat. Ia selalu sayang kepada sesamanya, sayang kepada orang di sekitarnya walaupun orang tersebut menyakitinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka marilah dengan momentum bulan dilahirkannya junjungan kita Rasulullah SAW, kita ikuti sunnah-sunnah Nabi. Tebalkanlah kasih sayang di antara sesama kita. Karena subhanallah, sebagaimana sabda beliau, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Kasihanilah, kasih sayanglah, tebalkanlah yang namanya cinta di muka bumi, maka insya Allah engkau akan diberikan kasih sayang oleh penduduk langit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti akhlak
Rasulullah SAW, kita menjadi umat Nabi yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujung-ujungnya kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Allah melalui junjungan kita Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا وهدانا إلى دين الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتمام. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وأن تتوفنا مع الإيمان والتوبة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه فليعطيكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.